Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam, selamat sore untuk kita semua. Ini sudah jam 2. Masih bisa kita omong-omong? Bisa. Atau ini Sumatera sudah? Ya, kita sabar-sabar sedikit Begitu sudah kita kalau memikirkan pembangunan, memikirkan kemajuan harus bersabar. Jadi biar ada juga di punya cerita kita omong tidak habis-habis tuh kilo pertama lo toh. Jadi hari ini terima kasih, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan Tuhan mengizinkan saya bisa hadir bersama dengan keluarga besar Dusun 1, Dusun 2 Desa Bekokor, khususnya warga masyarakat Desa Persiapan Tilumareta di Kampung Wanodoso, di rumah Mama Yanus, bersama-sama dengan kekasih-kekasih saya. Tadi kakak-kakak itu sudah memperkenalkan nama, ada Bapak Sandi, ada Adi Sam, kemudian ada Bapak Teni, Bapak Agus, Bapak Desi, dan Adi dari Limbowato tadi. Itulah kami, itulah saya. Maksudnya dalam perjalanan kegiatannya saya, mereka selalu setia mendampingi saya dalam suka dan duka. Tidak pernah lepas saya jalan sendiri karena mungkin mereka jaga juga, mereka punya foto, mereka punya anak supaya jalan di sana dan ketunduraka atau apa begitu tahu. Jadi dengan penuh sukacita juga supaya bisa menjumpai keluarga yang ada di tempat yang kita kunjungi. Sebelum saya mulai, mungkin saya menyapa yang kekasih adik saya ini, Ibu Nirma, Ibu penjabat Desa Mekar Tilumareta. Terima kasih sayang, hari ini ada di sini, kita bertemu lagi dalam urusan kemasyarakatan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian yang sama saya kasihi keluarga dalam rumah tangga di sini, Mama Yanus, Bapak Yanus dan adik-adik. Yang sama saya kasihi seluruh masyarakat Desa Tilumareta, Desa Persiapan Tilumareta. Kemudian yang saya hormati, saya kasihi Bapak Okta, Bapak Mantan yang sempat hadir bersama dengan kami. Kemudian bapaknya saya, orang tua saya, Bapak Sterli, ada adik. Kemudian semuanya yang tidak saya bisa sebutkan, saya sebutkan satu persatu. Sebenarnya Tilumareta ini tilu tadi saya begitu hadir di sini, tetapi memang dalam kegiatan ini pekerjaan, tugas dan tanggung jawab saya baru kali ini saya datang berkunjung ke sini. Jadi kenapa hari ini saya ada di sini mungkin sudah disampaikan tadi oleh Mama Yanus asal muasalnya. Jadi Mama Yanus tergerak hati karena mendengar bahwa Mama Guntur mungkin dengar-dengar bahwa saya ada pasang beberapa meteran di beberapa tempat, sehingga Mama Yanus tergerak hati untuk datang sendiri, betul, dengan kakak Bapak Eni datang di rumah saat itu di Tambolaka. Jadi waktu Mama Yanus datang, saya betul minta maaf Mama Yanus, kita kan belum pernah ketemu, ataupun kalau ketemu kita jarang bicara akrab. Jadi saya tanya dari mana, Mama Yanus bilang saya dari Bekokor, sebutlah tempat di sini. Saya bilang di sana ada papanya saya, ada Bapak Serli, kemudian ada Bapak Mantan, ada adik-adiknya saya di situ, adik Petu. Dekat situ kah? Iya, Mama, naik ke atas sedikit. Oh baik, terima kasih. Nah kebetulan saat itu ada Bapak Agus dan adik Bapak Desi, dan kita ngobrol-ngobrol. Mereka juga menyampaikan kerinduan hati. Oh baiklah, namanya kita bertanggung jawab terhadap panggilan sebagai anggota DPRD, sehingga saya menampung itu. Dan kemudian saya bilang Bapak Desi, Bapak Agus, kalau ada waktu nanti coba mampir ke sana, lihat keadaannya bagaimana, kemudian bagaimana nanti sampaikan kepada saya keadaan di situ bagaimana. Jadi berawal dari hal itu, berawal dari saat itulah komunikasi itu terjalin hingga hari ini saya hadir di sini, begitu, di tengah keluarga besar. Dan yang lebih saya syukuri hari ini ternyata saya ada di tengah saudara-saudara saya, ada tantenya saya, kemudian ternyata rumah ini adalah tempat turunnya saya punya mama nenek. Jadi kalau tidak ada nenek moyang dari rumah di sini, mungkin saya juga tidak ada. Seperti yang kemarin saya jatuh air mata itu di kakak mereka di Kalingara, di Marawang. Itu kan papa punya om di situ, ada orang-orang tua saya temui, saya peluk, saya cium karena saya baru ketemu mereka. Itu adalah amuleba kandungnya papanya saya, dan demikian juga hari ini di sini. Jadi yang saya syukuri di politik itu selain daripada
mencapai meraih kepentingan yang kita perjuangkan. Tetapi di dalam perjalanannya saya menemui banyak sekali keluarga-keluarga saya. Ada keluarga, kita bilang keluarga, tetapi karena kita jarang komunikasi, jarang ketemu, akhirnya kita seperti merasa bukan keluarga. Tetapi dalam kunjungan-kunjungannya saya, ternyata saya menemui keluarga. Jadi yang sangat saya syukuri bahwa politik mempererat hubungan persaudaraan, membuat yang jauh selama ini menjadi dekat, membuat yang selama ini tali silaturahminya, perasaan berkeluarganya itu agak tawar-tawar, agak jauh karena namanya jarang takap itu menjadi lebih kuat, lebih erat dan lebih dekat. Dan yang berikutnya orang-orang yang mungkin tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, itu menjadi seperti keluarga. Jauh melebihi keluarga, jauh melebihi saudara. Itu perasaan yang saya dapatkan dan itu pengalaman yang saya dapatkan selama saya berjalan dalam dunia politik selama sudah kurang lebih hampir 5 tahun lebih mulai perjuangan yang lalu. Jadi hari ini juga saya bersyukur atas hal yang sama. Tuhan izinkan saya akhirnya bertemu dengan keluarga-keluarga saya yang ada di sini. Jadi minta maaf kalau baru hari ini saya ketemu, saya datang karena memang langkah saya menonton pada jalan-jalan di mana saya saat itu menyusur dalam memperjuangkan apa yang menjadi harapan saya dan juga apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang ada di Dapil 2. Jadi pada hari ini kita bertemu merupakan sukacita luar biasa sebagai bagian dari keluarga besar hari ini di sini saya bisa hadir, dan juga sukacita saya sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya khususnya Dapil 2 wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Utara dapat berkunjung untuk melihat langsung apa dan bagaimana keadaan masyarakat Dapil 2 yang ada di Desa Tilumareda. Kalau omong desa persiapan Tilumareda ini bukan baru. Mungkin tadi saya tanya siapa ketua pemekaran Bapak, ketua pemekaran desa. Desa Tilumareda ini Bapak, kalau saya mau omong bukan omong ini juga, tetapi kalau tanpa perjuangannya kami mungkin Bapak pernah ikuti bahwa Desa Tilumareda menjadi salah satu dari 14 desa yang gagal untuk mekar saat itu. Desa Wekokor kan melahirkan 2 desa. Satunya Desa Tilumareda, kemudian satunya Desa Tambulatana yang ada kakak Bapak Oce di sana penjabatnya saat ini. Jadi dalam perjalanan itu ada 14 desa termasuk 2 desa mekarnya Wekokor ini yang mengalami kendala. Tidak layak mekar dinyatakan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Apa sebabnya tidak layak mekar? Kami setelah berembuk di tingkat kabupaten kami dapati sudah dikirim semua namanya ke provinsi. Setelah dikirim beberapa waktu sambil menunggu keputusan gubernur, kenapa lambat gitu. Jadi kami susul dari fraksi Nasdem, kami pergi ke Kupang. Itu 2 kali kami pergi. Pergi pertama katanya oh semua sedang diurus, sedang diverifikasi oleh tim provinsi. Kemudian kami pergi kedua kali lagi karena agak terlambat. Kami pergi kedua kali. Bapak mohon maaf kami hanya memverifikasi berkas itu hanya ada 63 kalau tidak salah. 63 desa yang lolos, sedangkan 14 lainnya tidak lolos verifikasi, dianggap gugur. Jadi sudah dinyatakan gugur, bukan dianggap, sudah dinyatakan gugur oleh pemerintah provinsi di tim BPMD provinsi karena tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Syarat utama untuk mekar itu ada syarat kependudukannya. Desa mekar itu dinyatakan layak mekar manakala desa itu memiliki 200 kakak dan atau 1000 jiwa, begitu. Desa-desa apa itu coba kami minta, jadi kami harus minta. Saya bacalah Desa Wekokor, ini keluarga saya. Kemudian ada desa mekarnya menjadi Tilumareda dan menjadi Tambulatana. Kayak ini di Tambultana ada Bapak Oce dan adik-adik di sana. Itu dukung saya saat itu. Kemudian di Wekokor ada bapaknya saya di sini. Kenapa dia tidak? Tunggu, itu tunggu. Kami waktu kesempatan karena mereka bilang hanya ini 63, jadi kami mau naikkan sudah ke meja gubernur untuk menunggu nomor register dari gubernur untuk diusulkan ke tingkat pusat. Jadi kami bilang mohon bersabar, tunggu. Karena mereka bilang nanti yang 14 ini ada waktunya kita masuk pada tahap 2. Mengerti sudah tahu kalau tahap 2 berarti selesai dulu tahap 1 yang kita tidak tahu kapan selesainya, bisa makan waktu 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Selesai dulu tahap 1 baru kita masuk pada tahap keduanya. Kalau begitu tunggu dulu, kami bilang. Kasih kami waktu. Kalau hanya masalah itu saja gampang, kami pulang. Jadi kita bilang tahan dulu, jangan naikkan dulu ke meja gubernur, kami pulang. Pulang kita langsung ketemu sama Kadis kependudukan saat itu. Kita tanyakan bagaimana masalahnya dan kemudian mungkin Bapak hari itu tidak ketemu saya karena saat itu tidak ikut pertemuan. Ya,
waktu kita kumpulkan seluruh panitia Desa Mekar, kami panggil semua yang 14. Jadi kami dari DPRD langsung menuju ke ruang Kadis. Kita bilang, tolong bantu. Ini hanya sedikit masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan. Bantu semua Desa Mekar ini termasuk Desa Tilumareta, selesaikan data kependudukan. Kalau ada kurang kakak, tambah kakak di situ. Dengan cara bagaimana? Mekarkan itu kakak yang sudah layak mekar. Jadi kalau misalnya ada kakak-kakak damping itu dimekarkan. Kalau ada bapak dan anak-anak yang sudah kawin, pisahkan dia. Ataupun kalau ada anak-anak yang sudah mandiri, pisahkan dia menjadi kakak mandiri. Walaupun dia hanya 1 orang, boleh. Kemudian kalau tidak kan kita untuk mencapai 1000 jiwa susah toh. Menurut kita kalau ya ada ya umah dari 1, 2, 3, 4 rumah tidak mungkin sampai 1000 jiwa. Tetapi kalau menyasar pada 200 kakak mungkin.